Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Fine? Good. Okay, I'm fine too, thank you. Okay, before we start our class today, let's pray together. Start. Finish. Okay, now I will check your attendance list. Please say present and raise your hand when I call your name. Ya. Anton. Good. Budi. Good. Cantika. Good. Dea. Good. Rama. Good. Sinta. Ya. Tantri. Okay. Ubay. Okay, good. So all the students are coming to the class today. So, okay. Before we continue to our material today, I wanna try to remind you about the previous material. Is there anyone here still remember our previous material? Ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Iya benar Budi. Tentang apa? Hari. Benar. Ya. Jadi kita telah belajar yang namanya hari-hari dalam seminggu, tentang cara bagaimana bertanya tentang hari dan bagaimana cara menjawabnya. Okay, now today we're gonna learn about some material that important too for us ya. Jadi ini materi penting juga untuk kita gitu. Materi ini penting dan guna dipelajari untuk kita hingga ke depannya, hingga kalian juga menjadi dewasa dan ya semuanya sangat penting ya. Jadi materi ini akan sangat berguna dan kalian harus benar-benar bisa menguasai materi ini. Okay. Is there anyone here know what kind of material that we're gonna learn today? Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? No? Okay. No, it's okay, it's okay. So, because you didn't know what kind of material that we're gonna learn today, so I want you to open your book on page 76. Yeah, open your book on page 76. Okay, done? Have you found it? Okay. Is anyone here know what kind of things that we're gonna learn today? Yups. Benar sekali. Time. Ya, kita akan belajar tentang waktu. Ya. Telling time. Kita hari ini akan belajar tentang cara bagaimana mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris dan cara penyebutan waktu yang benar ya dalam bahasa Inggris tentunya. Oke. Oke, untuk mempelajari tentang waktu kalian harus mengerti banget ya. Kalian harus mengerti dengan sangat mengerti tentang dasar-dasar ya. Kita akan belajar tentang waktu mulai dari dasar ya. Now, I want you to give your attention to me. Now, look at it. Look at this. This is a clock. Ya. Ini namanya jam. I thought that you already know about this. Ya, saya pikir kalian udah tahu kalau ini jam. Okay, but hal dasar yang harus kalian ketahui tentang jam adalah waktu yang pertama. Angkanya ya. Angkanya maksudnya. I mean the numbers. Ya. There are 12 numbers in a clock ya. Dalam sebuah jam ada yang namanya 12 angka. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita akan belajar dulu cara pengucapan angka yang benar ya. Pengucapan angka yang benar mulai dari angka 1 hingga angka 12. Oke, now we start from bahasa Inggrisnya. Ya. 1. Coba sama-sama. 1. Good. Now 2. 2. Oke, coba sekali lagi. 2. Iya, sip. Now 3. Ya, 3. Good. 4. 4. Oke. Budi tolong jangan ribut ya. Ya. 5. Coba sekarang
kita baca dari 1 sampai 5 dulu. Saya baca, kemudian kalian ulangi setelah saya ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Ya. Next. Masih saya baca, kalian ulangi ya. 6. Ya, 6. Good. Now 7. 7. Okay. Next. 8. 8. Good. Next. 9. Nah. This is the easiest one. 10. 10. Next. 11. 11. Good. Next. 12. 12, bukan 12 ya, bukan 12. 12. Yeah, 12. Okay, good. I think that you already knows about all these numbers ya. 1 sampai 12. Ya. Ini paling dasar sekali kalau kalian mau pelajari tentang jam. 1 sampai 12. Ini baru jamnya, belum menitnya. Kalian harus hafal juga menitnya mulai dari 1 hingga 60. Tapi akan lebih baik lagi kalau kalian hafal angka-angka itu dari 1 hingga 100. So it's like 60, 61, 62 and etc. Ya. Kalian juga harus berhati-hati ketika kalian berbicara dalam bahasa Inggris menggunakan berbicara tentang angka. Kalian banyak yang harus kalian perhatikan, ya. Banyak yang harus kalian perhatikan. Terutama ketika kalian mengucapkan untuk membedakan puluhan dengan belasan ya. Contoh, saya ambil contoh sebagai ya, 16 dengan 60. Kalau 16 bahasa Inggrisnya itu ya, tapi kalau 60 dia ya. Kalau 16 dia bahasa Inggrisnya 16. 16 bukan 60. Kalau 60 itu 60 ya. Kalau 60 itu 60. Kalau 16 dia 16. Nah, di sini bedanya penulisannya. Ya, di ujungnya. Kalau dia puluhan biasanya diakhiri dengan T. Kalau dia belasan dia diakhiri dengan tin ya. T-E-E-N ya. T-E-E-N. Tin. Sama juga seperti 13 dengan 30. Kalau 13 sorry. Oke. Ya, sama. Kalau 13 dia 13 ya, 13. Tapi kalau 30 dia 30. Ya, beda. Kalau dia belasan belakangnya tin, kalau dia puluhan belakangnya T ya. Ini 30, ini 13. Jadi gitu. Harus ada perbedaan antara pengucapan tin dengan T. Jangan disamakan ya. Jangan disamakan lagi. Ya. Oke, coba. 16. 60. 13. 30. Oke, good. Ya. Oh iya, kalau dia ada tambahannya, contoh misalnya nih
Ya, sama. Dia puluhannya dulu tulis. Jadi 30-nya dulu. 30 bahasa Inggrisnya? Ya. 30, kemudian strip 1. Ya. Seterusnya sampai 9. 2, 32, 33, 4, 5 sampai 9 dia sama. Nanti begitu 40 dia 40. 40, 40. Ya. 40. Nanti kalau 41 ya sama 41, 42, 43 dan seterusnya. Ya. Paham sampai sini? Oke, pinter. Now, karena kalian sudah paham cara penyebutan angka dalam bahasa Inggris, sekarang kita akan melanjutkan ke beberapa vocab yang harus kalian pelajari dalam mengucapkan waktu. Ada beberapa vocab ya. Yang pertama itu ada AM dengan PM. Ya. Okay, sorry. Okay, now we continue to the EM and PM. Is there anyone here know what is EM and what is PM? And what is the use of this? Iya. Kalau EM itu kepanjangannya antemeridian. Kalau PM itu post meridian. Nah, apa sir bedanya kalau antemeridian dengan post meridian? Nah, kalau antemeridiannya, jadi dalam jam itu ada yang namanya format 24 jam, ada yang format 12 jam. Ya, saya pikir kalian sudah tahu sih bedanya format 24 jam sama 12 jam. Kalau 24 jam, ya artinya jamnya itu mulai dari 01 ya, jam 1 tengah malam sampai jam 24. Jam 24 ini maksudnya jam 12. Beda penulisan aja. Kalau misalkan dia sudah jam 12 siang, itu kan biasanya jadi kalau formatnya 24 jam penulisannya jadi jam 13.00. Tapi kalau format 12 jam dia sampai 12.01 sampai 12 kan, 12 siang. Nah, nanti pas 12 siangnya dia pakai 01 lagi. 0100. Pas jam 1-nya. Jam 1 siangnya dia pakai 0100 ya. So this is the differences between 24 format and 12 format. Oke. Ya, ini perbedaannya. Nah, ketika kita membicarakan tentang format 12 jam, lantas bagaimana cara membedakan antara pagi dengan malamnya, sir? Benar kan? Nah, ini ketika kalian ingin membuat perbedaan antara pagi dan malamnya menggunakan ini di dalam format 12 jam, ya. Kalau kalian perhatikan sebuah jam, ya. Bentar. Kalau kalian perhatikan sebuah jam, ya. Sebuah jam ada mulai dari 12 hingga 12 lagi, kembali ke 12 lagi, hingga 12 malam hingga ke 12 siang, itu formatnya IM. Ya. Ketika 12 siang kembali ke 12 malam, itu formatnya PM. Jadi, AM ini, ya, AM ini digunakan ketika jam dimulai dari jam 12.01 menit hingga ke jam 12.00 siang. Ya, ini mulainya dari malam hingga ke siang. Sedangkan ya PM dipakai ketika jam 12.01 siang selanjutnya hingga ke 12.00 malam. Begitu perbedaannya. Kalau IM dia dari malam ke siang, kalau PM dia dari siang ke malam. Is there anyone here still didn't understand about this? Do you understand? Okay, good. Setelah kita belajar tentang AM dan PM, sekarang kita akan masuk ke vocabulary selanjutnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke vocabulary selanjutnya. Sebelumnya, tentang AM dan PM, apakah ada yang ingin ditanyakan? No? Okay, now we continue to the next vocabulary. The first one is okay, and then ya. Ada yang ingin dicatat?
Sebentar. Oh ya. Saya pikir kalau kalian ingin mencatat, saya ulang sekali lagi ya. Kalau IM itu dia dari malam hingga siang, PM itu dia siang hingga malam. Ini jam 12.01 hingga jam 12.00 siang. Ini jam 12.01 siang hingga jam 12.00 malam. Paham? Ya, silakan. Okay. Now we continue to the next one. Yang pertama ada pass, and then to. Ya, pass ini artinya lewat, sedangkan to artinya menuju. Ya. Nah, apa bedanya? Ya, ketika kalian lihat jam, sebuah jam, sekarang perhatikan jamnya. Ya, ada jarum panjang dengan jarum pendek. Sekarang kita perhatikan menitnya dulu. Ya, jarum panjangnya dulu. Kalau jarum panjangnya di angka 12 nih kayak gini, ya di angka 12 lewat sedikit, ya bisa dibilang seperti ini. Ketika jarum panjangnya mulai dari angka 12 tepat ini hingga ke angka 6, ini itu dia pakai to. Itu dia pakai pas, sorry. Ya, ketika jam 12 hingga ya jam 12 lewat 1 menit, ya, atau menit 01 menit, ya jarum panjang ini lewat 1 menit ke angka 30 menit itu dia pakainya pas. Tapi kalau dia udah lewat sedikit nih, ya artinya lewat 31 ya nih 31, dia sudah di angka jarum panjangnya dia lewat sedikit ini di angka 31 hingga kembali ke 60, itu dia pakainya to. Nah, disitulah penggunaannya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu dengan soal, kalian ditanya what time is it now, ya what time is it now, dan kemudian kalian melihat arloji kalian terdapat pukul 12.05 misalnya, ya karena 05 ini jarum panjangnya masih berada di cakupan angka 01 hingga 30, maka bahasa Inggrisnya ialah, ya dalam bahasa Inggris kalian harus mengucapkan menitnya dulu, ya jadi harus 5-nya dulu, kemudian baru diucapkan jamnya. 5 karena dia masih cakupan 1 sampai 30 berarti tidak pakai pas, kemudian dia 12. Ya. Jadi 12.05 bahasa Inggrisnya adalah 5 past 12. Yeah. Is there any question? No? Do you get it? Okay, good. Now we continue to the, kita telah belajar tentang past dan sekarang kita akan belajar tentang to. Ya. Dalam mempelajari to ada sedikit rumus matematika yang harus kalian mengerti. Ingat, yang harus kalian ingat kalau to ini dimulai dari 31 hingga 60, ya. Mulai dari 31 hingga 60. Ya. Dah. Sekarang seperti ini. Saya kasih soal kalian jam 01.33. Ada yang bisa jawab? Ya, Anton? 33, 2, 1. Oke. Bener ya? Menitnya dulu, baru jamnya. Oke, good. Sampai sini kamu benar. Tapi jawaban ini masih salah. Kenapa masih salah? Ya, kita akan bedah di sini. Benar, jawaban Anton benar. Dia pakai to, ya, karena 33 ini masuk ke dalam cakupan angka 031 sampai 60, ya. Menitnya menit ke 31 hingga 60. Benar. Kemudian dia pakai to. Benar, ya. Nah, tapi di sini di menit dengan jamnya Anton masih salah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan to, ada rumus matematika yang harus kalian pelajari dulu, ya.
ketika menggunakan to, kalian harus melakukan pengurangan dulu terhadap menitnya. Jadi menitnya dikurang 60 ya, 33 kurang 60 berapa? Ya. Jadi ada 27. Ini menitnya. Kemudian jamnya kalian tambahkan 1. Jadi 2. Ya. Jadi kemudian sebut dulu menitnya. 27 to, karena dia menitnya 33, maka dia pakai to, kemudian dilakukan pengurangan ya. Maka jadinya 133 ini kalau ditranslatekan menjadi 27 to 2. Bukan ditranslatekan ya, pengucapan yang benarnya seperti ini. Jadi harus dikurangi dulu, kemudian baru dilakukan seperti ini ya. Jadi menitnya dulu diucapkan, kemudian jamnya ya. 27 to 2 artinya ya, artinya di luar negeri kalian mengucapkannya sebagai 27 menit lagi, menit ya, 27 menit menuju jam 2 ya. Ya 27 menit menuju jam 2. Kalau kalian tanya berarti jam berapa sekarang? Kalau ini angkanya ya berarti kalian mengucapkannya 27 menit lagi jam 7. Seperti itu. 20 menit lagi menuju jam 7. Itu yang benar. 20 menit 27 to 2. Berarti 27 menit menuju jam 2 maksud saya. Menuju jam 2. 27 to 2. Okay? Do you got it? No? Oke. Saya akan kasih contoh lagi karena emang mempelajari to ini agak sedikit sulit ya, karena emang harus dilakukan pengurangan. Sekarang ya 07.36 ya, pakainya to pertama, pakainya to ya. Kita terus sini to. Kenapa pakai to? Karena menitnya langsung dalam 31 hingga 60 cakupannya. Kemudian menitnya dulu kita ucapkan. Menitnya 36 nya dikurang 60 ya, kurang 60 berapa kira-kira? 36 dikurang 60 ya, 24. Berarti 24 bahasa Inggrisnya kemudian 7 nya ditambah 1 menjadi good ya. 24 to 8 ya, artinya 24 menit lagi menuju jam 8. You got it? Good. So, is there any question? No? Oke. Okay. Sekarang saya minta kalian mengerjakan soal latihan. Now, I want you to open your book on page 77 ya, 77 ya. Ada latihan 1 hingga 10 kalian kerjakan. I give you 20 minutes to do the exercise. Please do. Okay, finish? Okay, now let's discuss the exercise. Ya. Soal yang pertama, jam 9. Jam 9 tepat. Bahasa Inggrisnya? Ya, 9 o'clock. Good. Kemudian soal selanjutnya jam 10 ya, 10 o'clock ya. Jadi kalau misalkan dia menunjukkan jamnya tepat kayak ini, jam 9 tepat, jam 10 tepat, itu dia bahasa Inggrisnya pakai o'clock ya, o'clock. Ini o'clock ini artinya tepat. Kalau pas itu lewat, kalau to itu menuju, kalau
o'clock itu tepat. Oke? Okay, now continue to the next question. Okay, because the bell is already ringing, ya. So, sisanya nanti akan dilanjutkan di minggu depan. Sekarang I want you to open your book on page 80, ya. Open your book on page 80, halaman 80. Kemudian kalian kerjakan exercise-nya 1 sampai 5. Nanti minggu depan akan kita koreksi. Tidak. Di pertemuan selanjutnya akan kita koreksi, ya. In the next meeting we will discuss about this exercise and sisa dari pertanyaan ini kan. Ini bertiga. Nanti masih ada 7 pertanyaan yang belum didiskuskan. Jadi akan dikoreksi sekalian. Oke. Jadi begitulah cara pengucapan dan penulisan waktu dalam bahasa Inggris, tentang penggunaan to, tentang penggunaan past, o'clock, kemudian menit, kemudian jamnya. Itu kalian harus pelajari dengan detail. Jadi kalian harus mengingat materi hari ini karena ini begitu pentingnya, karena tidak hanya waktu saja, tidak hanya hari saja yang akan kita sebutkan setiap saat, tapi jam juga akan berlaku. Jadi dihafalkan dan diingat-ingat baik-baik materi hari ini. So, I think that's all for today. Thank you for your attention. I hope you are enjoy learning English with me, and don't forget to always happy. Okay? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.